Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani meminta seluruh pendukung dari PDIP untuk merelakan kawan yang sekarang menjadi lawan. Puan meminta para kader dan relawan PDI Perjuangan untuk menyiapkan pemenangan dalam pertarungan Pilpres 2024. Puan Maharani berkunjung ke Surabaya untuk peresmian kantor Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Provinsi Jawa Timur Sabtu kemarin. Dalam kunjungannya, Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta seluruh pendukung PDI Perjuangan untuk merelakan kawan yang sekarang menjadi lawan. Puan meminta seluruh pendukung agar solid dan fokus pada tujuan memenangkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan diri untuk Indonesia. Sebenarnya hanya untuk mempertegas dalam arti bahwa di dalam kontestasi seperti ini kan kita harus bisa mengidentifikasi, Arif. Mengidentifikasi itu suatu proses yang penting untuk mengetahui positioning gitu. Positioning di mana kita, di mana mereka yang berhadapan dengan kita gitu. Dengan demikian ya di dalam kontestasi ini kita tahu gitu membuat strategi menghadapi ya kontestan lawan gitu. Nah oleh karena itu jangan sampai kemudian kita salah mengidentifikasi kan bahaya itu. Setiap permainan pasti ada strategi baru. Kenapa? Karena konteksnya jadi berbeda. Jadi gitu, baru kan? strategi baru gitu ya Bang ya? Konteks ruang waktu berbeda gitu. Sehingga itu ya maka saya sampaikan tadi kata kuncinya kan identifikasi. Identifikasi terhadap ya siapa yang ada bersama dan siapa yang ada di pihak yang lain. Lalu apa tanggapan Partai Gerindra? Ya kalau di kami sih kami nggak terlalu banyak memikirkan itu ya Mas. Jadi kami memang selalu berprinsip apa yang Pak Prabowo sampaikan selama ini, yaitu 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan itu masih kami berlakukan karena beliau selalu membawa pesan bagaimana kita harus menjaga persatuan Indonesia. Bahkan dan lebih pentingnya lagi adalah persatuan elit bangsa Indonesia. Karena catatan yang sudah diberikan oleh para pakar untuk Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang menjadi top 5 secara kekuatan ekonomi di dunia, Indonesia emas gitu ya. Kalau dikatakan sebelum tahun 2045 bahkan sebenarnya bisa. Itu ada satu syarat, yaitu persatuan dari elit bangsa Indonesia. Itu kenapa Pak Prabowo tidak akan pernah menjelekkan kubu lain atau bahkan menginstruksikan ke bawah untuk menjelekkan kubu lain, itu tidak pernah. Bahkan beliau sangat tegas. Ayah saya pun juga pernah dimarahin. Itu semuanya harus tegak lurus untuk tetap menjaga tali silaturahim dengan pihak manapun, karena semua adalah putra putri terbaik dan kita harus menjaga persatuan Indonesia. Menurut analis politik, pernyataan Puan Maharani menegaskan PDI Perjuangan tidaklah 2 kaki. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, begitu banyak partai, seringkali memang elit-elit partai itu pilihan dan dukungan politiknya bisa berubah kapan saja. Ini kenapa ramai? Karena Pak Jokowi saja di level gubernur, bupati, dan wali kota, orang pindah partai. Begitupun dengan caleg. Hari ini itu caleg dari partai putih, besok bisa dari partai biru. Ini kenapa ramai? Karena menyangkut Pak Jokowi sebagai presiden, orang paling top di negara ini. Itu pentingnya, apalagi kalau kita mengacu pada satu diktum politik yang mengatakan bahwa ya dalam politik itu kan tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan itu sendiri. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Mbak Puan ini sebenarnya ingin membesarkan hati teman-teman PDIP bahwa tak ada lagi sekarang cerita bahwa misalnya PDIP itu main di 2 kaki, mendukung Pak Ganjar dan satu sisi mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Bahwa harus diakui Gibran itu sudah menjadi bagian dari Pak Prabowo yang akan berhadapan dengan Pak Ganjar. Dalam konteks itu, maka teman-teman PDIP harus move on. Jalan di depan itu sudah terbentang, yang dihadapi itu adalah di situ ada Pak Ganjar dengan maksud saya Pak Prabowo dan Pak Gibran dan ada Pak Anies dan Muhaimin. Udah jalan aja. Yang hebat itu sepertinya memang
Puan Maharani begitu mengikhlaskan. Lantas siapa pasangan kandidat yang paling banyak mendapatkan suara? Kini pilihan ada di tangan rakyat. Tim TV One mengabarkan.